guru yang paling berharga. Iya, dan semuanya nggak ngalamin, pasti kamu juga ngalamin, kaget pasti ngalamin, nggak kira nggak. Suasana krik-krik itu pasti terjadi dimanapun gitu ya. Itu nanti akan kita bahas nanti. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Monggo Kak. Ini Kak Indah Madiun ya? Iya betul. Agak maju Kak, agak maju dulu. Nah, biar sampai dulu. Kak Indah dari Madiun. Tadi Ponorogo nggak gimana? Ponorogo masih kecil juga. Ya, kalau orang Madiun dimanapun masih nyarinya pecel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini mungkin sempat saya sudah sampaikan ke Kak Nini ya. Beliau ini juga adalah mentor saya kemarin selama kita belajar virtual. Saya banyak sekali sharing dengan beliau yang ternyata permasalahannya justru muncul dari diri saya sendiri. Jadi dulu memang di hati mandiri saya terjunnya di Genius Kak. Jadi 7 tahun saya di Genius, di situ saya menghadapi anak-anak itu lulus, sudah terbiasa kan, seminggu 3 kali kita menghadapi anak. Ketika saya pindah program, nah itu saya kembali ke sifat asli. Jadi sifat saya itu kan cenderung kaku. Saya tidak bisa mengajar itu disertai bercanda, tidak bisa. Karena memang di setiap anak itu kita ada target. Bukan begitu Kak Alsing ya. Jadi anak di Jati Mandiri itu ada target, salah satunya adalah anak bisa masuk ke sekolah ICM atau tahfidz Quran yang ada di Sidoarjo. Itu salah satu saya itu enggak boleh mengajarkan anak untuk banyak bercanda. Itu saya kalau di sanggar. Jadi kalau anak-anak tuh sama saya, Bunda tuh pasti enggak pernah bercanda. Karena memang saya ada target pribadi. Karena ada matematika yang harus maksimal dan ada hafalan Quran yang harus saya selesaikan agar anak tersebut bisa masuk. Dan alhamdulillah selama 7 tahun ada 7 anak yang masuk ICM. Jadi itu menurut saya bukan prestasi Kak, tapi ini cenderungnya kan saya menjadi seorang guru yang kaku akhirnya, karena saya jarang sekali menyisipkan, paling tidak bercanda seperti itu. Dia mengajak anak-anak untuk senang-senang itu sangat tidak pernah. Dan benar-benar saya termasuk guru yang bisa dikatakan sangat galak saat itu. Iya, galak karena dan 1 bulan itu saya mungkin saya siapkan 1 hari, benar-benar saya siapkan bingkisan dari rumah. Anak-anak sudah, wah ini pindah jam kosong, langsung seperti itu anak-anak. Waduh ya Allah, ternyata anak-anak seperti itu menganggap saya kan pindah guru yang galak, guru yang diktator, yang harus benar. Misalkan matematika hari ini nggak selesai, besok diulang lagi seperti itu. Dan 7 tahun saya di Genius, karakter saya kok jadi seperti ini gitu kan. Waktu saya belajar di Juru Kisah, saya kaku. Jadi ice breaking-nya saya harus belajar semalaman sebelum saya tampil besoknya itu. Beneran itu. Saya belajar 1 malam menunggu anak saya tidur. Saya benar-benar apa sih ice breaking itu? Saya sampai seperti itu. Saya bilang ke Kak Nini, Kak Nini saya harus gimana? Kan karena besok saya dikasih jadwal langsung terjun ke TK. TK itu salah satu TK favorit. Muridnya ada 150, itu di kota. Kebetulan saya bersama Kak Zaki saat itu. Kak Zaki dari Jombang, Kak Zaki gelombang 1, saya gelombang kedua. Kak Zaki itu ada 50 siswa, saya kebagian yang 80 siswa. Dengan kondisi saya yang tidak bisa ice breaking sama sekali. Nah, kemudian temanya kita alhamdulillah kemarin dikasih, ini temanya Ramadan Kak. Jadi anak-anak nanti temanya Ramadan kan. Itu saya belajar lagi, padahal kalau Ramadan bisa dikatakan hal yang sering kita temui setiap tahun kan. Itu saya masih kesulitan karena ya trik itu tadi sifat asli saya masih terbawa ketika saya berkisah. Jadi kesulitan saya ya ketika saya menentukan apa yang harus saya sampaikan meskipun kita sudah ada kisinya. Saya kadang kan karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang pasti, yang matematika perfect pasti. Ini saya harus membangun imajinasi anak yang sementara saya sendiri pun masih bingung dengan diri saya sendiri. Mungkin itu yang jadi kendala saya selama ini. Luar biasa. Jadi
Ya. Terima kasih. Allah. Sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan di lapangan, gitu. Tadi udah kami tampung tentang suara, berarti mungkin waktu itu saya ngasih materinya kurang jelas atau mungkin kurang mantap. Nah, nanti akan sedikit saya ulang lagi juga tentang bagaimana menghadapi silent mode gitu ya. Itu juga ada triknya, gitu ya. Insya Allah nanti kami akan berikan tips-tips yang mungkin pernah kami laksanakan waktu di lapangan gitu. Oke, yang lain silakan. Ini sangat menarik sekali. Ayo kakak. Ayo, silakan. Ayo. Nah, silakan. Sudah bisa kan? Cek 1 juta. Merdu sekali setelah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya sangat berterima kasih beberapa kali kesempatan Kak. Walaupun kemarin yang online kita juga sempat dari saya sendiri sempat nggak ikut ya Kak. Mohon maaf. Terus hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dari pengalaman setelah kemarin kita pertemuan pertama sampai online itu, alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan oleh Yatim Mandiri Ngawi ngisi di salah satu TPH di Ngawi. Itu ya sebenarnya saya yang banyak kekurangan karena memang baru belajar ya, lumrah. Tapi ya itu saya seperti yang dikatakan teman-teman, banyak sekali kendala. Misalnya yang dari saya itu kurang apa ya Kak, masih loncat-loncat gitu loh, masih ceritanya itu alurnya itu masih saya ini kurang ngomong apa mana akhirnya dan saya siasati itu kemarin kan ice breaking gitu, tapi kan saya sendiri yang merasa nggak enak. Iya sih aku dewe kan kok sering loncat-loncat dari tema atau apa gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita pertemuan itu ada kesempatan itu, alhamdulillah anak-anaknya juga antusias dan penuh semangat. Awalnya itu kan karena cerita saya ikut online itu Kak, itu anak saya yang paling menikmati, jadi praktek langsung ke anak. iya. Jadi ya seperti yang kakak-kakak katakan itu, kalau anak-anak sudah bisa ketawa berarti kita sudah sukses, dan saya juga melampiaskan diri saya, oh ternyata sukses. Walaupun saya itu ya Allah ini saya menertawakan diri saya sendiri ya. Orang saya ngomong aja masih loncat-loncat ke sana kemari, nggak fokus gitu loh Kak. Mungkin dari saya, mohon lagi bimbingannya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan dari Jombang. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali 8 kali dimentorin oleh kakak-kakak, itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi beda ya rasanya itu kalau kita melakukan sesuatu nggak pakai ilmu sama pakai ilmu. Jadi ketika dulu saya diminta Yatim Mandiri untuk ngisi, saya itu banyak bingungnya. Ini mau dimulai dari mana, terus isinya kayak gimana, di akhirnya kayak gimana. Belum lagi ketemu model-model anak-anak yang katanya Kak Dian itu apa tadi? Model silent. Nah itu saya mendadak down sendiri. Waduh, anaknya kok begini gitu. Rasanya tuh pengen dan tak akhiri saja itu cerita gitu. Jadi saya nggak nyaman sendiri dengan cerita saya dulu waktu saya belum ada ilmunya. Tapi alhamdulillah ketika sudah dikasih ilmu dari Kak Hakim, Kak Mora, Kak Ini dan Kak Didi, oh jadi seperti ini ya, saya harus memulai cerita, terus di tengah-tengah harus bagaimana dan diakhiri dengan bagaimana. Dan ketika menemui
anak-anak yang yang mode silent lah, yang mereka jungkir balik sendiri. Apa yang harus saya lakukan itu sudah bisa refleks sendiri ketika saya berada di atas panggung. Kan beda ya, kalau kita latihan sendiri di depan kaca itu kayaknya lancar-lancar aja gitu. Tapi ketika kita sudah di atas panggung, itu pasti ada aja ceritanya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri kendalanya itu ketika anak-anak ramai sendiri. Nah, otomatis kan saya harus mengembalikan mereka ke cerita saya lagi. Nah, saya itu kayak keasikan untuk mengisi ice breaking, kemudian memulai cerita lagi. Saya tuh lupa, ini tadi nyampe mana ya ceritanya. Jadi saya malah ke bawah mereka, bukan membawa mereka ke saya lagi. Itu yang masih jadi kendala saya sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak yang Masya Allah hebatnya, yang bisa menuntun saya mulai awal. Saya sudah beberapa kali dikasih jam sama yatim mandiri, dan kebanyakan kesulitannya sama. Ada yang mode silent, ada yang jungkir balik, sama semuanya. Dan saya juga mohon bimbingannya terus kepada kakak-kakak. Sampun. Terima kasih. Lanjut Kak Lili, monggo. Alhamdulillah saya bisa nyampe di sini. Sebenarnya kemarin kan nggak mau berangkat karena apa? Karena belum mengumpulkan. Mungkin seperti itu kendalanya, karena saya sebetulnya kan mau mengumpulkan mulai dari awal sampai yang tantangan yang kedua kemarin itu, karena HP-nya yang ngeblank terus gitu. Terus pada akhirnya tadi malam bisa berangkat sama Kak Ulin itu sampai di sini. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan kakak-kakak yang hebat-hebat, dan saya bisa berlatih ilmunya, banyak ilmu yang saya dapatkan di PDMI ya. Sebetulnya awalnya saya itu kan pengen sekali memang ikut dongeng berkisah. Terus saya dituntut sama Kak Ros itu, saya beli ikut aja itu ya. Awalnya memang saya tuh pengen, saya kan guru kan, alia, tapi saya nggak pernah cerita. Saya itu kan sifatnya hanya ngajar gitu aja. Terus ngasih ice breaking. Terus saya itu kan di yatim mandiri juga Zisko. Bagaimana saya kok bisa kan gitu. Saya ikuti terus waktu ada roadshow kemana-mana saya ikut. Tapi saya nggak berani tampil karena apa, saya itu bisa bercerita, berkisah di depan anak-anak. Walaupun saya itu ngajar, tapi kan harus ikuti alur, gitu, ada cerita dari humornya juga. Saya tuh nggak bisa gitu, hanya bisanya ngajar itu. Ya memang saya coba-coba gitu kemarin di waktu dapat ilmu dari sini kakak-kakak yang mulai dari pembukaan pertama sampai lewat online itu saya coba di depan anak-anak tetangga itu, tetangga ya. Dan juga anak saya kumpul gitu. Dan bagaimana memang anak-anak itu antusias dan ada ketawanya juga. Oh berarti saya juga bisa cerita ternyata gitu ya. Terus saya coba di depan murid saya, ternyata kok tidak ada ketawanya, kok bingung. Ya, oh berarti saya waktu itu karena tegang, jadi saya sampai nervous juga. Nah, kok tegang nggak ada ketawanya, jadi deg-deg. Itu sendiri, berarti saya itu masih kurang ilmunya. Karena deg-deg dan akhirnya lupa di tengah-tengah. Karena bahkan kan deg-deg itu, ya mungkin karena itu kendala saya mungkin dia deg-deg di depan orang banyak dibanding dengan anak-anak yang tetangga gitu ya. Apalagi anak-anak dewasa dan sudah besar. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ulin, asli Lamongan, tapi mewakili Gresik. Ya, berawal dari penawaran ini, saya ditawari menjadi pekisah sama kantor yatim mandiri Gresik. Dengan bekal nekat saya mengiyakan. Ya, saya mengiyakan karena
Saya sebenarnya juga suka bercerita sama anak saya. Jadi sebelum tidur itu biasanya saya kasih dongeng-dongeng, cerita-cerita ke anak saya. Nah, kok ada kesempatan berkisah, langsung saya ambil. Terus kemarin pas ada event Islam Saintis ya Kak, ya itu dikasih panggung sama yatim mandiri. Nah itu audiennya nggak anak-anaknya itu usianya bervariasi. Jadi saya kasih apa gitu pas Ramadan ya. Terus saya kasih kisah tentang anak yang mokel. Nah itu kok perasaan yang usia yang lebih besar itu main sendiri gitu Kak. Nah yang kecil-kecil fokusnya sudah sama saya. Yang ini yang besar ini yang mungkin ceritanya kurang cocok ya karena usia remaja seperti itu Kak. Jadi permasalahannya itu mengatasi audien yang bervariasi dengan satu cerita yang bisa menarik semuanya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Sudah semua ya? Ada yang belum tarik suara? Ada yang belum? Baik. Ya Allah. Gak usah diulang. Iya, gak usah diulang. Enggak ya, tetap kita ulas ya, kita ulas. Nanti mungkin Kak Hakim bisa kasih masukan dari kesulitan-kesulitan yang tadi diutarakan oleh teman-teman semuanya. Tapi yang jelas jempol 2 karena sudah berani mencoba. Karena sesuatu yang tidak pernah dicoba kita nggak akan tahu rasanya. Dan kalau belum dicoba dan tidak tahu rasanya, maka kita tidak akan tahu juga formulanya seperti apa ya kan. Coba kalau bikin kopinya pahit berarti tambah apa gula. Kalau kopinya nggak dicoba nggak akan tahu rasanya kopi gimana ya kan. Nah oke, dijawab dulu aja dari Kak Hakim ya. Mau Kak Hakim? Bismillah. Saya akan ke suara dulu ya. Suara ini memang sesuatu yang menarik buat anak-anak. Jadi suara-suara unik dan itu memang menarik dan ini menjadi cara untuk menjadikan anak-anak fokus kembali. Misalkan gampang. Nah, kalau speakernya mantap kan kalau nggak ada speaker ya agak kesulitan memang. Nah, tepuk tangan buat yang baru hadir. Alhamdulillah, barakallah, perjuangan yang luar biasa untuk hadir di Kota Malang ini. Selamat datang kami ucapkan. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya suara-suara yang unik itu sangat mudah kita keluarkan. Kalau kita mau mengeluarkan suara apa, misalkan angin, ya kalau kita pakai speaker lebih dahsyat ya. Itu gampang sebenarnya, sangat mudah sekali. Itu ya, itu tentang suara unik. Nah, kemudian suara misalkan hujan. Nah, kan sekarang lagi musim hujan ya. Nah, saya kasih nyanyian dulu nih. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Kita ajak anak-anak untuk nyanyi sampai selesai. Kemudian kita tambahin. Tok 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 suara pintu sedang diketok. Ada tamu ganteng dan ayu. Ucapkan salam pada kawan-kawanmu supaya Allah sayang selalu. Nah, itu buat kawan speaking karena kita lagi musim hujan. Ini sangat relate sekali ya, sangat pas ketika kita mau bercerita. Kita kasih sesuatu yang ya senada dengan itu. Kita pas musim hujan gitu, kita kasih suara-suara hujan atau kita kasih speaking tentang hujan. Kemudian kalau suara hujan bris, jangan dong paham. Bris,
lebat sekali. Nah, itu setelah kita kasih efek suara, kita kasih keterangan. Hujan sangat lebat sekali. Awan-awan berkumpul. Wahai awan-awan, ayo kita berkumpul. Ayo kita berkumpul yuk wahai awan-awan. Adik-adik, ayo kita jadi awan yuk. Ayo yang mode silent, ayo senyumnya mana? Ayo jadi awan ya. Jadi awan mau? Misalnya kayak gitu ya. Mau jadi awan ya? Nah, misalnya kita ini ketika mereka silent sekaligus menjawab yang kedua, nanti biar ditambahin Kak Didi dan Kak Mora. Kita sekaligus ajak mereka untuk berinteraksi, kita tanyain langsung. Ayo mau ya jadi awan? Mau? Semua mau ya? Ayo coba tangannya ke atas, misalkan. Itu cara untuk membuat mereka nurut sama kita. Misalnya mereka diem, ayo semuanya tangan ke atas. Kalau mereka nggak mau suara, kita pakai gerakan. Itu yang bisa kita lakukan agar mereka ini pertama melihat kita, kedua mengikuti kita. Kalau nggak suara ya gerakan tangan. Sesilent-silentnya mereka, kalau kita ajak mereka untuk gerak tangan, insya Allah mau. Ini yang sudah saya lakukan ketika misalnya anak-anaknya modenya diem gitu. Ayo semuanya angkat tangan ya. Ayo mas yang ganteng angkat tangannya. Aduh mas kayak angkat tangan apa? Ayo angkat tangan. Gak mau anak-anak, jangan pasang mode galak ya. Kita pasang mode manja sama anak. Mode ngalem, mode manja, mode yang buat mereka tuh, ih kok gini sih kakaknya gitu ya. Jadi daripada tambah stres tangannya. Misalkan kayak gitu. Itu memang kita memang harus sefrekuensi sama mereka. Karena mereka dunia anak ya, kita juga harus jadi anak-anak seperti mereka. Ayo angkat tangannya ya, ayo angkat tangan. Nanti mereka takut. Nggak mau pergi sama mama. Ayo adik-adik, nah, pasang wajahnya. Jadi ada gerakan gestur tubuh kita tuh harus mendukung. Adik-adik, misalkan kita bungkukkan. Kalau kita berdiri kita bungkukkan. Adik-adik, ayo coba yuk ikuti Kak Hakim yuk. Angkat tangan kanan. Ayo diangkat. Adik-adik. Pura-puranya dia adik. Jadi ayo angkat tangan kanan. Dua-duanya tangan kiri mengikuti. Nah itu salah satu cara ini. Ayo goyangkan ke kanan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan lagi, ke kiri. Awan-awan telah berkumpul. Awan berkumpul, mereka akan menjadi apa adik-adik? Hujan yang sangat deras. Ayo semuanya jadi hujan yuk. Wah, aku jadi air hujan turun ke bumi. Air, tunggu aku juga mau turun ke bumi. Ini suara unik lagi ya.